Kita diajarin untuk kerja keras, bukan kerja cerdas. Kalau kita kerja cerdas, nyaingin bos akhirnya. Yang kedua, lemburan seringkali dianggap sebuah dedikasi atau loyalitas atau royalitas dalam bekerja. Padahal lemburan itu adalah bukti nyata manajemen yang buruk. Iya, manajemen waktu. Manajemen perusahaan yang buruk sampai akhirnya nggak nyelesain target kan. Semoga para buruh jangan memikirkan masalah finansial aja. Ya sekali-sekali sih. Mudah-mudahan para buruh ya melanjutkan ke tingkat pendidikan, menempuh ilmu-ilmu lah, mencari edukasi-edukasi yang lain biar berkembang pemikiran-pemikiran. Jangan cuma udah kita sadarin aja nggak ada yang sebetulnya saling membutuhkan. Artinya ini sebuah ekosistem artinya berjalan dengan mentalitas bos butuh karyawan, karyawan butuh bos, Indonesia butuh pada pemegang saham. betul. Cari kebijaksanaan. Kayak kita harus berterima kasih nih sama para buruh nih. Kenapa, Bang? Kenapa memang Di setiap tanggal 1 kita merayakan Hari Buruh, May Day, perayaan buruh seluruh dunia, Hari Raya Buruh ya, Lebaran buruh. Lebaran Buruh. Ya. Tapi bikin macet doang, Bang, di jalan. Cet. Parah. Buset, itu kan ribuan buruh dari mana-mana sekitaran Jakarta itu datang semua, ngumpul ke pusat Jakarta. Tapi kan Jakarta emang tanpa hari buruh pun emang selalu macet, Ron. Iya, cuman kan yang tadinya kan libur, biasanya kan kalau libur kan lengang. Jadi lu nggak apa namanya, nggak menghargai suara-suara buruh namanya itu. Menghargai banget. Cuman kan udah di dalam Monas ya udah. Di dalam Monas, emang perayaannya di Monas doang? Enggak. Iya ada di Monas. Harusnya. Paling banyak di Monas. Tapi memang fungsi hari buruh itu. Fungsi, kalau menurut gue tuh hari buruh berfungsi banget. Berapa juta buruh tuh di Indonesia, suaranya tuh sangat sulit untuk didengar oleh pengusaha ataupun oleh pemangku kebijakan. Jadi mereka ya harus butuh 1 hari lah untuk suaranya bisa didengar, kalau kata gua. Manfaat yang paling mungkin kita rasain mah cuma satu, mau Apa tuh? bisa libur panjang. Nah kita bisa libur panjang. Nanggung tapi itu Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat kan. Jumat masuk. Jumat masuk kita. Oh gue doang berarti. Iya. Jumat masuk kok. Gua doang. Jumat masuk kok. Jadi kalau di tempat gua hari Jumat kemarin hari karyawan. Hari apa? Hari karyawan. Hari karyawan. Jadi semua guru, semua karyawan diliburin di hari itu. Tandanya sekolah lu melaksanakan Tandanya gue buru. Tandanya gue Iya. buru. Tapi emang buruh kan berbagai aspek nggak sih? Iya, bukan cuman Bukan pekerja di pabrik doang. Betul. Karena image-nya kayaknya begitu deh. Buruh itu yang kerja di pabrik doang. Kayak misal pekerja BUMN, pegawai BUMN. Padahal Itu nggak disebut buruh. bisa Padahal buruh juga. digolongkan buruh juga ya pegawai BUMN. Segala yang pekerja yang digaji, yang diberi upah, ya buruh. Diupah. Kasih upah untuk jasa, untuk dia buat produknya. Tapi guru-guru yang melakukan aksi-aksi di acara media itu ada nggak sih penggolongannya Iya, kebanyakan dia berangkat dari dari pabrik-pabrik kan? iya sih, Mereka tuh. Tapi ada serikat-serikat pekerja pabrik. guru yang hidup enak. Guru apa tuh? Bos-bos pemerintah. Wakil rakyat. Istilahnya kan wakil. Wakil itu kan pembantu. Tapi hidupnya enak mau. Ini udah memburu kita, memburu karyawan. Lain kalau waktu rakyat kan dia membuat bukan membuat undang-undang ya, tugas dia sebagai tupoksi itu mendengar. Ya kan istilahnya kan wakil rakyat, berarti pemimpin kita nih mewakili citra rakyatnya. Masuk buruh. Ya kan buruh adalah rakyat dari kita Iya. juga. Artinya berarti Indonesia tuh rakyatnya makmur karena wakilnya aja, wakil rakyat aja hidupnya enak, mobilnya bagus, rumahnya Oh udah gede. pasti. Lah buktinya orang-orang Indonesia tuh nggak ada yang ngeluh tuh harga iPhone mahal. Wah anjing iPhone kemahalan, malah berlomba-lomba pengen memiliki.
ngantri gitu. salah satu apa indikasi negara maju lah, nggak pernah ngeluh ada produk-produk Itu bukti nyata. Iya. Jadi data BPJS itu benar sebetulnya ya. BPS, BPJS apa ya? BPS ya. BPS. Yang Statistik statistik Statistik. dan pusat statistik. kita negara kita yang orang miskinnya coba berapa? Kalau gua nggak ngikutin tuh kalau statistik. Berarti yang data yang kemarin itu data tadi dari luar itu bohong berarti ya? Oh iya, jadi gue pernah baca apa nonton tuh. Jadi emang ada negara-negara tuh yang negara-negara dari luar tuh ingin Invest. bukan invest, ingin apa? Iya menjadikan kita negara tetap jadi negara yang kayak gini-gini aja gitu, negara kecil, Negara kecil, negara negara berkembang. berkembang. Iya, nggak ingin kita maju. Padahal dari ya fast food aja kita laku di sini. Jadi sebenarnya kita ini kayaknya pemiskin. Miskin kaya tuh ya tergantung dari pikiran. Kategorinya apa? Biasanya. Lupa gue. Kategori kaya miskin itu kan jauh melenceng dari buruh. Iya, maksud kan biasanya kalau buruh itu yang disuarakan protesnya itu biasa karena rasa kemiskinan, Betul, karena Ya, iya kan? minimnya upah. minimnya upah. Jumlah upah dan jumlah tenaga yang dia keluarkan tuh nggak sebanding. Isunya begitu selalu Iya. diangkat. Jadi makanya isu hari buruh itu selalu menyoal terkait uang, soal kenaikan gaji. Iya. Tapi itu sebenarnya problem-problem itu aja yang diulang-ulang dari dulu, dari pertama kali peringatan Hari Buruh lahir itu. Dari dulu Sebenarnya hari sampai kemarin itu Pak Prabowo bilang dia akan menetapkan Satgas PHK biar tidak buruh itu di PHK sembarangan. Padahal itu kan zaman waktu dari dulu begitu. ya gimana nggak mau di PHK sembarangan, orang statusnya outsourcing, bebas dipecat sewaktu-waktu. Nggak tahu Iya, sih gua outsourcing. regulasi outsourcing itu kayak gimana sih? Iya itu juga katanya mau Salah satu katanya mau penyebab di memudahkan dihapuskan juga iya outsourcing. outsourcing. Cuman kalau outsourcing dihapuskan ya dilema juga, pengusaha-pengusaha kita terjebak jadinya. Mereka kan nggak mau keluar, ya namanya cuan, pengusaha kan nyari untung besar, mereka nggak mau rugi buat diri dia sendiri lah. Jadi pertanyaannya gini, menurut lu Bang, bagaimana cara merayakan Hari Buruh sebetulnya? Hari Buruh itu Iya. dirayakan sebagai bagaimana gitu? Kalau lu bilang tadi hari dimana buruh itu menyuarakan keluhannya, menyuarakan pendapatnya, emang sehari-hari mereka nggak bisa. Padahal kan federasi-federasi. Pada federasi dan itu mungkin akan lebih ngena ke tempat kerjanya langsung gitu kan. Iya. Karena Bisa begitu. hubungannya juga ada perayaan Hari Buruh tuh, yang mana tuh bilang manfaatnya apa Hari Buruh? Orang kerja naik nonton konser, joget-joget, nari-nari, senang-senang. Terus fungsinya apa Hari Buruh? Penyerapan. Penyerapan Jadi gue pernah penyerapan apa? penyerapan. Jadi gue tahu tuh setiap serikat buruh tuh ada iuran. Buruh tuh punya iuran. Jadi dia Ya, ya. kelompok-kelompok tuh Koperasi. yang gue nggak ngerti lah. Bukan iuran wajib gitu. Iuran wajib. Jadi sebagai anggota gue jadi setiap perusahaan PT itu punya serikat lah ya kalau kita ya. Nah berarti kan Serikat. uang yang dipakai uang mereka Uang mereka juga ya, mereka Swadaya. melaksanakan itu, melaksanakan kegiatan itu. Jadi dimanipulasi ya, orang acara dibuatnya dari uang-uang mereka juga. Mereka senang dengan senang-senang mereka gitu. Itu sebetulnya bikin senang buruh aja, jadi mengakui keberadaan buruh. Jadi kayak seakan-akan kayak menghargai buruh gitu. Harusnya Sama sama kayak Hari Buruh. hari guru tuh gua selama hidup gua nggak pernah ada hari apa ya, maksudnya dibikin gagasan gitu. Hari guru kan adu pemikiran gitu ya, seru gitu. Jadi kayak cuma sebuah validasi aja. Iya. Hari Ibu, Hari Seremoni aja. Hari Ya. Buruh gitu. Jadi kayak buat seakan-akan cuma buat nyenengin aja, kayak biar kita diakuin aja sebetulnya. Emang kan itu namanya perayaan. Iya, tapi manfaatnya akhirnya apa gitu?
Sebenarnya buruh kan waktu apa sih waktu itu zaman di apa di Eropa penyebab hari buruh apa? Tahu nggak lu Ran? Penyebab hari buruh mah di Amerika malah. Oh iya apa? Gue lupa di Amerika atau Eropa gitu. Ah, Iya kan mereka mengadakan hari buruh pemogokan kerja pemogokan kerja karena karena kerja 14 sampai 18 jam Itu bukan sehari. di Amerika rujukannya. Kalau nggak salah runutannya dari tadi si revolusi industri, revolusi industri Revolusi industri. Prancis. Inggris dong, revolusi industri. Prancis Prancis dulu revolusi Prancis ya, nanti habis itu berkembangnya nggak tahu antara Inggris sama Prancis, dikoreksi saja sama teman-teman di rumah. Karena pada waktu itu jam kerjanya di luar 8 jam, tapi kan akhirnya mulai memikirkan kesejahteraan buruh ya, mulai dari jam kerja, habis itu mulai ada upah minimal dan lain-lain. Nah, terus kalau kekinian jadi apa? jadi Ya itu isu itu dibalik-balikin terus. Kan ekonomi juga kan ini berkembang juga, meningkat juga inflasi. Dan jadi pertanyaannya, apakah buruh benar-benar susah? wah gua nggak, nah itu gua minim teman buruh, gua kurang tahu gua. Tapi Kalau buruh- dibanding guru, gaji buruh itu lebih gede sih, Pak jauh jauh. gaji gua aja jauh berapa kali lipat dari gaji buruh. Oke, kita ngomong gini ya, kebuka data aja. Gaji lu di Pemda berapa? Ya jauh lah dari buruh, jauh dari buruh. Nggak usah disebut angka, Kalau gua nggak usah disebut angka. Ya. UMR apa enggak? saat ini enggak, kalau honorer Honorer. enggak. UMR apa enggak? Di bawah, masih di Sebagai bawah. guru ya, di bawah. Gue juga sebagai guru, ya pas aja gitu artinya. Tapi kok yang jadi permasalahan finansial itu hanya soal buruh. Padahal buruh ada undang-undang Tenaga kerjaan. ketenaga kerjaan kan, jadi dia di UMR kan. Tapi ada beberapa buruh juga yang gajinya di bawah jaran mereka. Nggak semua rata, banyak perusahaan-perusahaan yang nggak menerapkan itu. Kan hubungannya kan sama sama apa UMR daerah. Iya. Nah masalahnya Per UMR UMR. daerah ini gajinya beda-beda. Ya. Dia ya tergantung daerah. Kalau di Tangsel ya, di Jakarta berapa di Jakarta? Hampir 5, Hampir 5. Di Tangsel cuma hampir 4 juta lebih juga. 42 kalau sampai 42. 12 21 Ya, makanya tuh 21. 21 Nah, UMR paling kecil itu Jogja. Brebes. bukan Jogja 22, Jogja malah 22, Jogja 22, paling rendah itu Banjarnegara Berapa? Di bawah 2 juta. 19 apa 18. Tapi kan artinya kalau UMR itu kan tolak ukurnya biaya hidup di daerah tersebut. Biaya hidup. Maka biaya hidup mungkin di Brebes dirasa ya segitu cukup gitu. Di Jakarta ya kan makan di warteg aja 15.000 minimal. 10.000. Ada Dadar sama dadar. nasi setengah. Enggak, gua bebas kasih dadar sama apa? Wortel diiris-iris itu kayak capcay gitu. Pakai sayur itu 10.000. Tapi kalau daerah-daerah yang emang pusat industri mahal emang, mahal gaya hidupnya. Iya. Tuh. Iya. Kan UMR termasuk yang tertinggi malah bukan di Jakarta. Bukan, Bekasi. Di Bekasi, Bekasi. Kerawang, industri. Daerah-daerah industri ya. Dan menurut gue waktu di Brebes itu sebelum banyak pabrik itu, setelah ada pabrik melesatnya jauh. Tadinya 18 bahkan 17 berapa gitu. Jadi 21, itu 21. Tapi biaya hidup jadi tinggi. Biaya hidup sih masih cuman ya agak sarapan jadi naik 1.000 gitu. Iya. Iya ada Kalau kenaikan gaji diikuti dengan kebutuhan hidup, artinya kan UMR itu kan kebutuhan hidup ya. Nah, semubat berarti semua paham nggak? Semua artinya sebetulnya nggak ada kenaikan karena biaya hidup kita Naik segitu, juga. istilahnya Itu makanya Ya itu makanya kemudian diulang-ulang terus isu itu yang dikeluh-keluhkan terus. ya kan UMR itu kan artinya kita bisa hidup. Iya. Tanpa UMR juga bisa hidup. Bukan.
kan tukang bakso. Iya. Kan UMR bisa hidup. Iya juga. UMR itu dikategorikan untuk artinya dia bisa hidup, bukan artinya bisa nabung, bisa beli ini itu, bisa Iya. sekedar hidup, bertahan hidup, Buat nyambung hidup. gitu. Buat nyambung hidup. Bener sih. Nggak ngutang. Bener sih. Tapi kenyataannya utang tetap pinjol-pinjol tuh gaya hidup. Nah itu lagi Mempengaruhi. hubungannya sama gaya hidup. Iya, mempengaruhi Gaya gaya hidup. hidup. Maka kalau gua prinsipnya gini, mau buruh tuh nggak perlu dirayain, tapi diedukasi. Karena kebanyakan orang selamat bukan karena penghasilan yang besar, Karena tapi Bagaimana? kebijaksanaan penggunaan uang. nah itu yang belum sampai kayaknya. Nah, artinya kalau ini soal uang, gue punya pikiran gini. Kan hari buruh di Indonesia itu kan sebagai alat politik ya. Lebih sering sebagai alat politik kampanye itu biasanya sering angkat buruh. Kan? Bahkan dulu ada partai namanya Partai Buruh Indonesia Nah, nggak karena usah. narik suara besar di Indonesia kan. Kayak gini masalah gini, akhirnya dia tidak berpikir panjang, jadi segitiga setan kalau menurut gua. Segitiga setan gini aja gitu. Enak kan segitiga cinta. Segitiga cinta. Cinta segitiga. Kita segitiga. Segitiga biru, enak. Bikin rot. Iya. Jadi Kenyang. kalau ada gini, harga buruh dinaikin untuk menyenanginya. Akhirnya, tapi tidak sebanding dengan kualitas tenaga kita, tenaga kasar kita, tenaga buruh kita. Biaya produksi, artinya kalau pemilik perusahaan pengen nanamin modal di Indonesia dengan harga buruh yang tinggi, dengan tidak dibandingi kualitas buruh yang ada, ya kabur. Apa ya pengusahanya? Pengusaha. Maka gini, kalau tahun 90-an kita masih 80-90 kita masih sering nemuin perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Volvo masih ada. Ada. Apalagi banyak ya. Makanya kan pabrik-pabrik yang di Tangerang itu dipindahin tuh ke Brebes tuh. Nah, akhirnya lari sekarang ke Vietnam, ke Chinese. Karena dengan biaya gaji yang upahnya lebih murah, tapi kualitas tenaga kerjanya jadi lebih bagus. Di kita kayak kemarin nih. Emang kerjaan kita mah protes dulu ya. Pekerja demo karena dirasa gajinya kurang, sementara perusahaan ngukur biaya Produksi. biaya gaji UMR sama kemampuan penggajian. Lah buruh demo protes, giliran perusahaannya tutup bangkrut, dia Protes bingung. Iya itu yang ada di Cirebon tuh. Nah, terus yang gaji gue siapa? Yang gaji gue siapa? Kan lu yang minta tutup, minta resign. Mogok awalnya mogok sekelompok orang doang sehari, malah nggak ada sehari, berjam-jaman doang. Udah ada di PHK masal. Ada yang berani Bukan di PHK masak. Iya itu tutup perusahaan besar tekstil terbesar di Asia Tenggara, Sritex. Sritex itu terbesar. Demo berhari-hari, sementara dalam skala bisnis satu hari aja nggak muter, bangkrut perusahaan. Iya. Nah, ada gini, udahlah kita sadarin aja nggak ada yang sebetulnya saling membutuhkan. Artinya ini sebuah ekosistem. Ekosistem artinya berjalan dengan mentalitas bos butuh karyawan, karyawan butuh bos, Indonesia butuh pemegang saham. Betul. Cari kebijaksanaan, bukan saling berkuaring ini ngertiin gitu. Gila emang kita tuh Ya makanya segitiga setan kalau gue sebutnya. segitiga cinta. Ini segitiga cinta tuh ya bertolak, nggak nemu dari sudut ke sudut, nggak bakal nemuin. Itu perang ego, perang ingin di ngertiin. Nah, kalau semua yang ingin di ngertiin, ekosistem siapa yang ngebangun? Kucing kali. Ekosistem kucing bagus loh. Bisa hidup ya. Tanpa perlu digaji. Iya. Mandiri. Dia morotin majikannya. Sama aja. Emang aja. Mengeluh. Cuman dia nggak tahu kerjanya apaan nih kucing, nggak tahu. Tapi jatuhnya ya perayaan doang memang. Euforia. Iya. Ingin dianggap ada kalau menurut gua tuh buruh. Gua ada loh, gua gini walaupun gua kerja kasar, walaupun gak semua buruh kerja kasar ya. Cuman gua tetap bermanfaat. Itu kan emang ingin ditonjolin ya. Tapi yang kalau kata Fajar begitu, kalau misal buruhnya malah kurang teredukasi ya,
Yang mengedukasi siapa? Masalah yang ingin mengedukasi. Paling kan ya edukasi yang ada di pekerja ya paling di improvement skill aja kan. Skill minimal pemahaman bahwa ada nilai ya, ada kualitas misalnya gitu. Terus aku mau ngomong apa? Kalau soal pengelolaan uang kan nggak sampai lah. Harusnya Ya, bisa. Kalau dinaikkan gaji iya. Cuman kalau buat pengelolaannya sendiri kalau skillnya bertambah kan oke, gaji naik, tapi pengelolaannya kan bisa aja sama aja pengeluaran sama. Emang harus dibutuhin skill ya. Kita Iya. kurang skill buruh tuh kurang. Kayaknya ada dah pengalaman skill apa, pelatihan skill buruh tuh gue yakin ada, cuman Ada. keinginan buruhnya itu untuk mempertajam skillnya itu yang kurang karena waktunya habis di tempat kerja. Iya. Jadi Dan paling dipilihin doang nggak sih Ini yang ikutan improvement? gue ngomong sama Imong tuh gini, ini sebetulnya gaya lama cara belajar tujuan diadakannya kolosium. apa tuh kolosium? Atau kolosium yang di Eropa, Tempat berantem gladiator, gladiator, ya. tunjukkan teater dan lain-lain. Itu kan bagaimana cara pemerintahan zaman itu menghibur rakyatnya agar lupa akan masalahnya. Dengan cara pembantaian, Bukan, artinya hiburan. kayak tinju. Ya, itu nggak hiburan aja, misalkan di kolosium itu kan nggak hanya soal gladiator, ya ada banyak pertunjukan. Oh iya, Iya, jadi gini, Bola juga, bola stand up. di kolosium ada bola. membuat apa orang lupa dengan masalahnya kan gampang. Kasih hiburan. Tapi dia lupa. Tapi ya, ingat lagi setelah hiburannya selesai. Tapi masalahnya nggak selesai. Sementara Iya, jadi penyelesaian sementara. please kayak gini. Gue berarti kalau ngomong, lu di sekolah lu di tempat lu kerja ada gathering nggak? Ada. Di tempat lu kerja ada gathering nggak? Ada. Jalan. Tujuannya apa gathering? Menghibur. Ya lu semangat kerja lagi buat bos. Kalau gue gathering bukan semangat buat kerja bos, memperdalam, mengasah. Iya intinya sih itu. Ada dalih gini, biar kerja kita kompak, Iya. biar semangat lagi, rajin biar lagi. rajin. Inti itu semua buat apa coba? Biar nyenengin bos, biar kita kerja jadi lebih enak. Nah, tapi buat kitanya Kitanya healing. ya buat kita semu jadinya. Semu. Kok semu sih itu? Di prinsip begini, kita selalu diajarkan untuk kerja keras. Dari kecil Kerja keras sebagai hal yang baik. emang bener lah kerja keras sebagai hari baik. Ya, tapi istirahat sebagai sebuah aib akhirnya. Enggak kan ada uang disiapin waktu-waktu istirahat. Oh itu Misalkan ide. itu emang apa karena kita negeri jajahan ya? Jadi stigmanya begitu. Enggak dimanapun emang pekerja keras di setiap belahan dunia emang begitu emang sistem Kerja keras lama lu posisi lu di bawah aja di pekerja kasar aja Tapi begini. nggak bakal sejahtera. Makanya di kita tuh kenal istilah itu kerja keras, bukan kerja cerdas. Iya. Kita diajarin untuk kerja keras, bukan kerja cerdas. Kalau kita kerja cerdas, nyaingin bos akhirnya. Kan ancaman. Lah, kalau ancaman kita- buat bos. Iya. Kenapa perusahaan nggak pernah ngajarin kita kerja cerdas? Ya jaring dan beberapa perusahaan Maka gini, istilahnya kalau ada Lu ngerasain ngerasain kerja deh. cerdas ngapain? Kayak ngapain? ya banyak aspek. Ngawang. Iya banyak aspek lah kerja cerdas ya, misal hal kecil lah kayak apa, OB di kantor disuruh nyuci mobil ya, kita Nyuci juga. harus steam. Oh Kerja cerdas. pakainya steam. Ganti Langsung ke mesin. steam, Ganti. Oh. langsung anterin ke steam mobil aja. Kerja Oh dia cerdas. jadi punya skill nyetir gitu. enggak. Lah kan dia bawa ke steam. Iya ya begitu. Dipakai kerja cerdas. Enggak steamnya Steam pakai mesin bukan sendiri. mucin steam, kita antar ke tempat cucian mobil. Nah iya Nah, itu kan kita cerdasnya cerdas licik kalau kata gue tuh. Cerdas Pekerja kita tuh bukan cerdas secara akademis, licik. secara skill. Bentuk liciknya apa nih?
ngakal-ngakalin aja. Korupsi berarti. Bukan, jauh. Lah ngakal-ngakalin anggaran korupsi itu. Ngakal-ngakalin pekerjaan. Kayak ya nyapu lah, guru-guru paling cleaning service nyapu. Kan dia bisa ngakalin. Yang penting foto gitu. Udah gitu bersih. Bisa. Satu titik doang gitu. Satu Ya titik. itu korupsi namanya. Harus korup. aspek sih. Aspek lagi. Jadi, Ngawur ya, lagi. kita kurangnya Di kita tuh gini, informasi. menurut gua gini satu ya, mentality para bos di kita ya, artinya lebih sering mengajarkan karyawan untuk bekerja keras dibanding mengedukasi karyawan untuk bekerja cerdas. Itu yang pertama. Yang kedua, lemburan seringkali dianggap sebuah dedikasi atau nggak loyalitas atau royalitas dalam bekerja. Loyalitas. Padahal lemburan itu adalah bukti nyata manajemen yang buruk, Iya, manajemen waktu. manajemen perusahaan yang buruk, sampai akhirnya Dibuat lembur. nggak nyelesain target kan. Heeh. Tapi kan nggak mau para pemimpin mengaku itu sebagai manajemen yang buruk. Akhirnya disalahkan siapa? Bekerja lagi. Pekerja menikmati itu. Karena tidak punya kesadaran itu, tidak teredukasi. Jadi ini padahal kesalahannya dari manajemen perusahaan yang buruk, akhirnya banyak kerja nggak nemuin target. Akhirnya Bukannya lembur itu Yang penting penawaran. yang penting dibayar aja. Ya. penawaran. Tapi kan gini, lu ngerjain sesuatu yang jadi kerjaan lu tapi nggak selesai. Bukan. Emang lu digaji? Digaji kalau lembur. Lemburan ada. Ada uang. Cuman yang emang lebih kecil dibanding Iya. Kan itu upah pokok. biasanya di luar kerjaan utama. Iya, di upah tetap ya mereka. Iya, Di- tapi di luar kerjaan utama. Enggak, tetap kerjaan utamanya. Misal lu produksi ngejahit dari jam Enggak, iya, jam Bang. 10 nyampe jam 8 malam nih. Lu mau lanjut jam 8 sampai jam 10 malam, ya itu tetap Ya itu artinya di produksi jahitan itu untuk waktu yang telah ditentukan iya. itu Salah. nggak nyampe target. Akhirnya manajemen perusahaan. akhirnya ditambah waktu kerjanya tuh dibikin lemburan. Kesalahan manajemen yang dilakukan oleh para pemimpin dilimpahkan ke Kerja pekerja lagi. dengan dalih tidak profesional, dengan dalih harus kerja keras, dengan dalih harus semangat, dengan dalih harus ada lemburan. Iya, dan kurang ajarnya. nggak ada kurang ajar, Ron, kan mereka diupah. Iya upah, cuman kadang itu ini apa namanya targetnya udah terpenuhi nih. Iya. Tapi bos itu pengennya lebih lagi nih, pengen bisa melebihi itu. Jadi lemburannya dipakai buat lebihin target. Kadang ada juga gitu. Kadang ada juga yang begitu. Bisa. Iya. Ya, pekerja mau aja asal dibayar. Tapi kan Iya. itu masih di bawah loh. Gini, Lemburannya itu penasaran. gajinya masih terhitung kecil. Jadi menurut lu bagaimana merayakan hari buruh yang benar? Kalau gua agak rumit ini. Kalau gue sih udah istirahat aja dah. Enggak, ya lu sebagai orang-orang yang nggak males bersuara namanya. Bukan malas bersuara. Istirahat aja. Kan tadi gue bilang Terlalu menikmati apa yang udah ada. Kalau lu nggak menikmati, kan tadi gue bilang setiap harinya harusnya bersuara itu bisa di tempat kerjanya juga kapan nggak aja. bisa, Ron, penuh tekanan kalau kita bersuara setiap hari. Gini sih. Kita anak gua, Ron. Iya, cuman emang kan ada momentum aja gitu. Nggak bisa. Hari buruh itu menyuarakan soal kesejahteraan buruh. Masa lu di hari buruh isinya flexing buruh. Siapa yang percaya? Flexing buruh itu gini. Oh, pesta-pesta, nyewa band, flexing kendaraan pada Boninja tahun 2000 berapa tuh? Ada Yang demo-demo. bagus ya, mobilnya motornya bagus-bagus, ada yang bawa mobil dan lain-lain. Lah kan rakyat jadi bertanya. Mereka kan rakyat, kenapa harus bertanya juga? Ya, artinya kan di luar sana banyak ya, contoh bagi gue ya hal yang paling penting di Indonesia itu yang miris yang harus konten diprestasikan soal guru, kesejahteraan guru Yang harus diapresiasi. yang dipikirkan. Karena guru banyak banget yang gaji cuma 1 juta, Banyak. 300.000, Ada. dan lucunya di hari buruh kita libur.
Hari guru Upacara, nggak libur. upacara, Hari Upacara, pendidikan libur nggak? upacara, upacara, Libur apa enggak? upacara. upacara. Kalau hari guru libur. Ya itu merayakannya hari buruh dengan turun ke jalan menyuarakan aksi. Hari guru atau hari pendidikan ya upacara itu libur. Tapi gue lebih sepakat turun ke jalan hari buruh Hari itu. guru. Hari buruh. Hari buruh. Iya, gue juga sepakat. Iya, Ah? iya. Ya buat mencampaikan tuntutan aja. Kan tadi lu ngomong, kalau tuntutan kenapa kita harus di jalan? Kenapa nggak di sebuah ruang pertemuan? Makanya kemarin kalau misalnya di Presiden Prabowo waktu di pidatonya dia sudah menyiapkan nanti akan ada konferensi Iya, antara mengundang perwakilan dari Pengusaha. Serikat. ya, serikat buruh, sama pengusaha. para pengusaha dan dari segmen pemerintah lain untuk kebijakan yang baik. Iya. Artinya ini bukan Dipertemukan langsung Iya. semuanya. ya ekosistem harus berjalan. Betul. Yuk ketemu tadi di tengah-tengah yuk gitu. Baru kali ini. Baru kali ini. Bukan kali ini. Setiap itu ada pengaruh negara luar emang untuk mengacak-ngacak ekonomi kita. Lagi santer ya dari Amerika ya. Enggak, betul. Konspirasi apa lagi? Nggak bener jar. Iya, tapi emang lagi bener. santer kan dari Amerika itu. Bukan dari Nyinggung kita Iya, itu. segala kiris kita dipengaruhi. GPN segala macam. Emang kita tuh Cuman kejauhan Bang bahas itu. nggak kejauhan. Kita ekonomi tuh nggak jauh dari kayak jumlah viewers, kayak jumlah penonton TV lah, atau nggak kalau zaman sekarang YouTube. Rating. Rating kan banyak aja. Semakin produksi kita yang belanja kita juga. Iya. Perputaran duit lebih banyak di sini. Kalau gitu pernah gini-gini. Indonesia rakyatnya kaya apa nggak sih sebetulnya? Kayak haji antri, umroh banyak, Mobil pada punya. gua enggak. Lu kesini bawa mobil lu. Tadinya Lu kesini bawa mobil. setiap rumah minimal ada satu motor. Motor Sekarang udah jadi 2, 3. Kadang-kadang bini istri ada 3. itu Nah, tapi ya baru kali ini perayaan hari buruh tuh Iya kan? agak disediain sama pemerintah. di lapangan itu. Biasanya kan turun ke jalan aja. Disclaimer gue ya, artinya Cuman ya itu bikin macet aja. gue nge-disclaimer dulu. Pasti. Tapi takutnya gue dikira simpatisan kan. Tapi akhirnya untungnya gue lihat ini, coba deh kita buka pemikiran deh, buka hati deh, jangan saling benci dulu deh. Pada kenyataannya di hari buruh kemarin itu diakomodasi sama pemerintah dan tidak cukup hanya dikasih hiburan, tapi juga coba dipikirkan yuk remuk bersama dengan para pemodal saham, dengan para pemerintah dan para perwakilan serikat buruh. Nah itu contoh ternyata sungguh ya. Ternyata Sama sungguh ya. sama mesti di apa namanya? Diawasi sih, dijaga, di apa namanya? Diiringi gitu. Janji-janji yang udah dikasih sama Pak Prabowo tuh soal outsourcing tadi, outsourcing. Itu biasanya kalau kayak Dikawal, udah dikawal itu. kan gitu, mentoknya di mana pada akhirnya? Birokrasi. Di pengusahanya kalau kata gua. Ketok palu. Iya, makanya perlu dikawal. Hah? Pembuat UU-nya siapa? Wah, gua kurang tahu dah kalau. Ya kan kemarin itu kan bukan cuma presiden doang, tapi ada jajaran menterinya juga. Iya, sebagai kepala negara Iya. udah bagus Prabowo. Ada bukuan juga kok sebagai ketua DPR, ada datanya. Ada dong. Ada semua, maksudnya. Itu bagian dari usahanya, yuk semuanya ngumpul. Iya, maksud gua jangan jadinya pas kemarin itu jangan cuma kayak itu jadi kayak momen khas kampanye lagi aja itu. Itu tergantung sudut pandang. Iya. Kampanye untuk apa? Kalau kampanye kan itu nggak hanya dikuasai oleh satu partai. Iya, cuman kan yang isinya kan janji-janji doang maksud gua. Maksudnya perlu dikawal. Udah ada aksi. Belum bisa bilang janji kalau kenyataannya nggak ada aksi. Iya. Tugas kita bersabar. Nanti ketika pada akhirnya coba jadi omong-omong, baru kita bilang ini omong-omong. Gitu. Iya, itu kan lihat yang di Aksi Kompas tuh, ya. yang diwawancarain, yang buru-buru yang pada datang ke sana, seberapa percaya, rating 1 sampai 100, 0. Kebanyakan ngomong gitu. Buruhnya. Iya, burunya rating 1 sampai 100, 1 sampai 100 loh. Ini jawabnya 0 yang nggak ada Ya kan? masuk bilangan. Karena dia masih skeptis, masih Skeptis. ya
pikiran-pikirannya masih di masa lalu, Iya. belum move on. Iya. Ya, kita jangan campur di masalah yang lama. Artinya yang bisa sekarang diperbaiki, yuk Iya, belajar maksud- bareng gitu sih, maksud gua- belajar bareng. Mas gua omongan gue bisa gagal, bisa dibatalin kalau itu cuma kampanye. Iya. Kalau Akhirnya poin-poin ada tuntutan sesuatu. tadi udah realistis, udah direalisasikan. Itu sih. Karena vibes-nya tuh udah kampanye banget. Ada konser, ada pidato, Partai. Hah? Iya. bendera serikat buruh paling. Bendera serikat buruh. Dan Kagim, Kagim lah. Kagiber. Kata ini hari ini buat terakhir. Sama. fisik lu Nggak udah ada. udah mirip. Nggak ada. Fisik lu udah mirip. Nggak ada kata Kata itu hari ini kan terakhir Nggak. closing. kata-kata hanya untuk didengar, bukan untuk aduh gak bisa. Gak bisa. Saya coba bikin kata-kata Oh, terakhir. iya. Pemuda tidak butuh kata-kata, butuh aksi nyata. Iya. Keren tuh, keren tuh. Hidup buruh. Hidup buruh, selamat buruh. hari buruh. Mamboy gitu. Semoga para buruh jangan memikirkan masalah finansial aja. Ya sekali-sekali, enggak sekali-sekali sih. Mudah-mudahan para buruh ya melanjutkan ke tingkat pendidikan, menempuh ilmu-ilmu lah, mencari edukasi-edukasi yang lain biar berkembang pemikiran-pemikiran. Itu nggak dibilang. Jangan cuma turun ke jalan aja. Udah saatnya pemerintah bukan hanya mensuplai soal finansial, Iya, gue tapi setuju. mulai belajar mengedukasi para buruh agar kualitas buruh kita jadi lebih baik Ya. dan tidak hanya cukup di buruh. Artinya di berbagai sektor memang sudah waktunya pemerintah udahlah. Gue kurang setuju dengan pengadaan bansos dan lain-lain. Iya. Itu tidak menyelesaikan masalah, hanya menyenangkan orang aja, tapi mengedukasi rakyat itu jauh lebih penting. Betul. Juga buat investor Indonesia itu masih aman kok. Masih aman kok. Masih aman buat pabrik-pabriknya itu didirikan. Masih aman, sangat aman. Sangat aman. Kita negara yang paling ramah.